Halo Pak Tomo, saya Reno. Hari ini saya akan mempresentasikan UTS kecerdasan komputasi dengan use case-nya fake news detection. Jadi pendekatannya kita akan pakai supervised learning dan unsupervised learning. Untuk datasetnya saya ambil dari Kaggle dengan URL berikut, dan fitur yang ada pada dataset tersebut ada title, text, dan label yang akan kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu fake dan real. Supervised learning atau klasifikasi, kita akan melakukan exploratory data analysis bertujuan untuk memahami karakteristik data. Di sini ada 5: missing value, distribusi label, distribusi panjang artikel, frekuensi kata paling umum, dan workload untuk masing-masing kelas. Yang pertama, untuk distribusi label, real versus fake-nya, total datanya kurang lebih ada 6.000. Setelah dilakukan klasifikasi, yang terjadi adalah data yang real yang memiliki label real 3.171, sedangkan yang fake 3.164. Oke, distribusi panjang artikel. Bisa dilihat di sini, semakin panjang jumlah kata, besar kemungkinan berita tersebut adalah asli atau real, sedangkan kata yang paling sedikit itu adalah berita yang fake. Di sini ada 20 besar kata fake news ya. Dan di sebelah kanannya ada yang real news. Selanjutnya kita akan masuk machine learning model. 3 model yang digunakan ada naive Bayes, dipilih karena cepat untuk klasifikasi teks dengan TF-IDF. Selanjutnya ada logistic regression, linear model probabilistik yang sangat populer untuk text classification. Dan terakhir ada linear SVM, model margin maksimum yang sering menjadi state of art. Selanjutnya evaluasi model, bisa dilihat di sini setiap model dievaluasi pada test set menggunakan akurasi, precision, dan recall. F1 score sebagai kelas positif, classification repos per kelas, dan confusion matrix divisualisasikan sebagai heat map. Dan selanjutnya ada perbandingan model. Di sini bisa dilihat untuk SVM linear memiliki akurasi 92%, untuk logistic regression model 91%, dan naive Bayes 88%. Selanjutnya ada receiver operating characteristic atau ROC. Kurang lebih sama perbandingan model sebelumnya. Selanjutnya ada supervised learning. Performa model dibandingkan menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC atau AUC. Untuk kasus klasifikasi berita palsu, F1 score menjadi metrik utama paling menyeimbang false positif dan false negatif. Secara umum, model linear seperti logistic regression dan SVM cenderung memberikan performa terbaik pada fitur TF-IDF. Oke, lalu mengapa model tertentu lebih unggul? Pada dataset berita berbahasa Inggris ini, logistic regression dan linear SVM umumnya menghasilkan metrik yang lebih tinggi dibandingkan naive Bayes. Hal ini dapat dijelaskan oleh sifat masing-masing model. Ada logistic regression secara langsung memodelkan probabilitas kelas sebagai fungsi linear dari fitur TF-IDF. Untuk yang linear SVM mencari hyperplane margin maksimum sehingga sangat tangguh terhadap fitur yang sparsis seperti TF-IDF. Naive Bayes mengasumsikan independensi antar kata, padahal pada teks korelasi antar kata sangat kuat. Lalu apa resiko overfitting-nya? Overfitting
dapat terjadi bila jumlah fitur TF-IDF terlalu besar tanpa regularisasi. Model menghafal kata-kata khas penerbit yang muncul konsisten pada satu kelas. Dan terakhir ada tidak dilakukan validasi silang. Cara untuk mengurangi overfittingnya gimana? Batasi max feature dan gunakan min-df agar kata yang sangat jarang tidak dipakai. Gunakan regulasi L1 atau L2 pada logistic regression dan SVM. Dan lakukan cross validation untuk memilih hyperparameter. Bersihkan lag yang dapat menjadi shortcut feature. Lakukan evaluasi pada holdout set yang berasal dari distribusi yang berbeda. Oke, selanjutnya unsupervised learning validity. Di sini ada grafik menghitung elbow method dan silhouette score untuk key means. Dan di sini ada dendrogram hierarki, clustering, dan di bagian ini ada statistik ya, five distance-nya. Untuk yang means-nya 0,90%, sedangkan mediannya 0,95%. Nah, ini untuk clustering result-nya kurang lebih tampil seperti ini. Ada key means, DB scan, hierarchy clustering, sama Gaussian mixture model. Perbandingan evaluasi metrik clustering algorithm kurang lebih seperti ini. Bisa disimpulkan key means menjadi yang paling bagus. Nah, berdasarkan 3 metrik yang digunakan, bisa dilihat key means ya yang paling stabil. Hasilnya, meskipun model supervised learning khususnya SVM linear menunjukkan akurasi tinggi dalam klasifikasi fake news, karena kemampuannya menangani data berdimensi tinggi seperti TF-IDF. Terdapat beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan pemahaman. Yang kedua, ada indikasi overfitting. Yang ketiga, ada dilema klasifikasi. Dan keempat, ada dampak sosial. Nah, di sini berbeda dengan supervised learning ya, metode clustering kurang efektif untuk deteksi fake news. Hal ini terlihat dari metrik skor yang rendah, menunjukkan bahwa batas antar kelompok sangat lemah dan tidak jelas. Nah, penyebabnya tumpang tindih data, kelemahan representasi, karakteristik algoritma, baik itu menggunakan key means atau DB-scan. Oke, interpretasi terhadap representasi data. Penggunaan TF-IDF berhasil meningkatkan performa model karena mampu menyoroti kata-kata penting yang membedakan fake dan real news. Namun TF-IDF memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, tidak memahami konteks kalimat, tidak memahami urutan kata, tidak mampu menangkap makna semantik mendalam, dan sensitif terhadap perubahan kosakata. Akibatnya, model masih bergantung pada pola statistik sederhana. Oke, dampak sosial dan implikasi AI-nya. Oke, risiko bias model terhadap sumber berita tertentu, potensi sensor otomatis terhadap berita valid, kurangnya transparansi keputusan model, dan terakhir ada risiko manipulasi model oleh pihak tertentu. Karena itu penggunaan AI masih sebaiknya tidak dilakukan satu-satunya sumber keputusan. Masih ada peran validasi manusia. Kesimpulan dari analisis ini adalah pertama, supervised learning memberikan performa yang jauh lebih baik dibanding unsupervised learning. SVM linear menjadi model terbaik dengan akurasi 92,50%. Clustering pada data fake news masih sulit dilakukan karena struktur data yang kompleks dan overlap. Pada poin 4, TF-IDF efektif untuk representasi fitur dasar, tetapi belum mampu memahami konteks semantik secara mendalam. 5, tingginya performa model belum berarti AI benar-benar memahami informasi seperti manusia, melainkan masih sangat
bergantung pada optimasi optimasi statistik. Implementasi fake news detection harus mempertimbangkan aspek etika, bias, dan dampak sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning memiliki potensi besar dalam mendukung deteksi berita palsu, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dan interpretasi makna yang kompleks. Jadi itu aja untuk paparan saya hari ini. Terima kasih.